Saya akan menjelaskan 3 contoh term pada logika dan beserta dengan penjelasan singkatnya. Yang pertama, term universal, term yang merujuk pada seluruh anggota suatu kelas atau kategori tanpa terkecuali. Ciri-ciri term ini digunakan dalam pernyataan umum yang mencakup semua objek dalam kelas tersebut dan sering diawali dengan kata-kata seperti semua, setiap, atau semua orang. Contoh pada kalimat, semua manusia adalah makhluk hidup. Term universalnya adalah manusia karena merujuk pada seluruh anggota kelas manusia. Yang kedua, term partikular, term yang merujuk pada sebagian anggota suatu kelas bukan secara keseluruhan. Ciri-ciri term ini digunakan dalam pernyataan yang bersifat spesifik atau terbatas dan sering diawali dengan kata-kata seperti beberapa, sebagian, atau ada. Contohnya, beberapa burung tidak bisa terbang. Term partikularnya dalam kalimat ini adalah burung, yang dimana hanya sebagian burung. Yang ketiga, term singular, term yang merujuk pada satu objek tertentu atau individu yang spesifik. Ciri-ciri term ini bersifat unik dan tidak dapat dibagi ke dalam kelompok yang lebih luas, dan sering berupa nama diri, kata ganti, atau prasaya yang mengidentifikasi objek tunggal. Contohnya, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Term singularnya berupa Gunung Everest, yang dimana merujuk pada satu gunung tertentu. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan dengan singkat bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy pada logika. Yang pertama, ad hominem, yaitu menyerang karakter atau latar belakang lawan bicara bukan pada argumennya. Contoh pada kalimat, kamu tidak pantas bicara soal lingkungan karena kamu masih menggunakan plastik. Nah, di sini dia memfokuskan pada kesalahan pribadi bukan pada kebenaran argumen tentang lingkungan. Yang kedua, strawman, atau menyederhanakan atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, si A, pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan. Si B, jadi kamu ingin pajak dinaikkan sampai rakyat miskin. Nah, di sini dimana si B mengubah argumen A menjadi ekstrim yang tidak pernah diusulkan. Yang ketiga, slippery slope, atau mengklaim bahwa satu langkah kecil akan memicu rangkaian konsekuensi buruk tanpa bukti. Contohnya, jika anak-anak dibolehkan main game, mereka akan kecanduan, lalu gagal sekolah, dan jadi pengangguran. Sini dimana tidak ada bukti langsung bahwa bermain game pasti menyebabkan semua hal tersebut. Yang keempat, false cause atau post hoc, menganggap dua peristiwa yang berurutan waktu pasti memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, setiap kali saya pakai kaos merah, tim sepak bola saya menang. Jadi, kaos merah adalah penyebab kemenangan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa korelasi itu tidak sama dengan sebab akibat. Bagaimana kita menghindari logika fallacy atau sesat pikir? Yang pertama, pelajari jenis-jenis fallacy, kenali pola fallacy untuk mengidentifikasinya dalam argumen sendiri atau orang lain. Yang kedua, berpikir kritis, kita bisa menanyakan apakah argumen ini didukung bukti atau data. Hindari emosi atau prasangka saat menilai argumen. Yang ketiga, mungkin verifikasi klaim, cek fakta atau dan sumber informasi. Misalnya, jika ada klaim studi ini membuktikan bla bla bla, pastikan studi tersebut sudah valid dan relevan. Yang keempat, fokus pada argumen bukan pada orang. Hindari serangan pribadi atau ad hominem. Evaluasi idenya bukan latar belakang pembicara kita. Yang kelima, hindari generalisasi. Gunakan kata-kata seperti beberapa, mungkin, atau dalam kasus tertentu, bla bla bla, untuk menghindari klaim absolut tanpa dasar. Yang keenam, kita menggunakan logika yang jelas. Pastikan dasar argumen atau premis dan kesimpulan saling terkait secara logis. Terima kasih.